Kemudian dia setelah keluar dari pondoknya mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya niat hadir di majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf. Urusan hutang saya serahkan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf. Allahu Akbar. Urusan hutang saya serahkan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf." Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Video ini teman-teman sebagai bukti dan membuka mata kita bahwa memang masyarakat kita, jangankan dari kalangan orang awam teman-teman yang bukan penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu saja, atau bahkan ustadznya, kiai, bahkan habaibnya pun tidak begitu paham tentang masalah tauhid, masalah akidah. Sedangkan dalam urusan agama teman-teman, itu yang paling utama dibutuhkan. Karena akidah ini atau tauhid ibarat sebuah pondasi sebuah bangunan. Kalau pondasinya kuat teman-teman, dari bawah sudah kokoh, maka insya Allah bagian atas pun akan kuat teman-teman. Sama seperti orang membangun gedung bertingkat-tingkat. Kalau nggak kuat teman-teman, bagian bawahnya, bagaimana nanti bangunannya dari atas semakin ke atas? Itu kan terus ditimpa dengan bangunan kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Kalau nggak kuat, ini dasarnya roboh teman-teman. Sama halnya dalam urusan akidah teman-teman. Maka perlu ini ditingkatkan di setiap majelis ilmu, ya, majelis taklim. Jangan sampai menyampingkan masalah tauhid. Terbukti di video ini teman-teman, ada seorang habib yang menyandarkan hutangnya kepada seorang habib yang sudah meninggal dunia. Ya, dia mengatakan, urusan hutangku aku serahkan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf. Sedangkan Habib tersebut sudah meninggal dunia. Meskipun teman-teman dia bumbui dengan kata-kata atas izin Allah Azza wa Jalla. Ini nggak benar teman-teman ya. Dalam urusan doa, ingat, doa itu adalah ibadah. Kita akui bahwa doa itu adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah wajib hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak dalil-dalil teman-teman bahwa doa ini kita disuruh minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku atau mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonan kalian. Tentu dengan syarat-syarat teman-teman, yaitu bagaimana berdoa sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian jangan meminta dipercepat. Kemudian jangan meminta atau berdoa sesuatu yang berkaitan dengan maksiat teman-teman. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah tidak diperbolehkan berdoa dengan menggunakan perantara? Siapa bilang tidak boleh? Boleh teman-teman, tapi dengan catatan yang kita jadikan sebagai perantara atau wasilah, atau dalam istilahnya tawassul, yaitu dengan orang yang masih hidup. Beda halnya dengan video ini teman-teman. Dia menyandarkan ya hajatnya, hutangnya, katanya dia serahkan kepada Habib Abu Bakar As-Seggaf, sedangkan beliau sudah meninggal dunia. Bukankah sering kita mendengarkan orang-orang awam teman-teman mengatakan, aku serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang sebenarnya teman-teman ya. Kita serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih dalam urusan hutang teman-teman. Jadi bertawasul itu boleh dengan orang yang masih hidup ya. Bukan meminta kepada orang yang meninggal dunia. Jangankan orang meninggal dunia itu bisa mengabulkan permohonan kita atau menyampaikan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia waktu dia mati teman-teman, siapa yang memandikan? Siapa yang membersihkan tubuhnya dari kaki sampai ujung rambutnya? Siapa yang mengkafani? Siapa yang mengangkat jenazahnya di keranda jenazah? Siapa yang menguburkannya masuk ke dalam liang kubur? Kemudian teman-teman, siapa yang mendoakannya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya? Ya, manusia masih hidup. Kok aneh teman-teman, sudah meninggal dunia, dikuburkan, kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mensolatkan, kemudian kita meminta kepadanya. Ini adalah syirik akbar teman-teman ya. Dan ingat, doa itu adalah amalan ibadah. Maka ketika kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam amalan kita, maka lenyaplah amalan kita teman-teman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun."
sekiranya mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam setiap amalannya, maka lenyap seluruh amalannya. Dan ingat, syirik itu tidak ada ampunannya, teman-teman. Lebih-lebih kita membawa syirik akbar, syirik besar ketika meninggal dunia. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Kemudian sabda Rasulullah juga jelas, "Man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan membawa kesyirikan, maka tempatnya di neraka jahanam. Oh iya, teman-teman, coba kita simak videonya. Dulu ada cerita ini ya, orang kalau cinta kepada orang soleh, insya Allah semua hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Soleh punya guru, nama gurunya siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Gresik. Suatu ketika di sana ada hall, jadi di Gresik itu mengadakan hallnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ada salah satu Habib baru mendirikan pesantren, namanya Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil. Jadi masih baru pembangunan pesantren, kan biasa kalau bangun-bangun pertama ini punya tangah biasa. Nah, sama seperti saya ini sekarang lagi bangun pesantren, lagi bangun masjid, otang atau empoan. Habib Hasan ini juga besok harus bayar hutang. Seharusnya hari ini beliau juga cari uang untuk melunasi hutang-hutangnya yang dibuat bayar besok. Akan tetapi Habib Hasan ini bilang, aduh, le urusan utang wis, sepenting aku budal hadir hallnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian dia setelah keluar dari pondoknya mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, saya niat hadir di majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Urusan hutang saya serahkan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Allahu Akbar. Berangkat, Pak. Jadi utangnya diserahkan langsung kepada sahibul haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Belum nyampe di Gresik, belum nyampe di tempat hall, ada salah satu cucunya Habib Abu Bakar nyambut, "Habib Hasan, kesini Habib Hasan, sebelum panjenengan masuk ke makam, sini dulu." "Apa, Beb?" "Ini ada titipan uang, nggak tahu dari siapa," katanya, "buat bayar hutang." Tiba-tiba buat bayar hutangnya pondok. Barokahnya Habib Abu Bakar, barokahnya cinta kepada orang soleh. Tadi saya juga seperti itu. Saya berangkat dari rumah, besok harus bayar uang kubah 15.500.000. Saya berangkat dari rumah, "Ya Allah, saya mau hadir di majelisnya Habib Soleh. Urusan hutang apa katanya Habib Soleh?" Habib Hasan belum manggil saya. Barangkali setelah ini insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jelas, teman-teman, namanya menyandarkan hajat kita atau keinginan kita kepada manusia. Apalagi ini sudah meninggal dunia. Ya, antum sudah simak tadinya, dalam urusan hutang aku serahkan kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sudah meninggal dunia loh itu. Kenapa tidak menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati? Kok bisa ini, teman-teman? Berarti mereka itu menganggap bahwa orang-orang dari kalangan mereka, dari wali-wali mereka, habib-habib mereka ketika meninggal dunia itu sudah dipastikan masuk surga. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Jadi karena mereka menganggap habib mereka, wali mereka sudah dijamin masuk surga, artinya dekat dengan Allah dan bisa dimintai pertolongan. Subhanallah, teman-teman. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu, mau sesoleh apapun, sealim apapun, yang kita lihat melalui pandangan zahir kita, lalu dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan memiliki keistimewaan, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menjadikan dia perantara untuk meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sebagian saudara kaum muslimin kita sering memberikan perumpamaan, ya, kalau mau bertemu dengan presiden, ya, harus melalui menterinya,
tetangganya atau ajudannya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jangan umpamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Ini merendahkan ya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam urusan berdoa, urusan hajat, urusan keinginan hamba-hambanya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Tentu dengan syarat-syarat teman-teman, ya, tidak meminta untuk disegerakan. Kemudian tidak berdoa meminta sesuatu yang dalam urusan maksiat. Kemudian tentu kita perhatikan bagaimana pakaian kita, makanan kita. Karena makanan yang haram bisa menghalangi doa kita terkabulkan, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman, kita akan terus ulangi, teman-teman, bahwa meminta melalui wasilah orang yang sudah meninggal dunia, ini haram hukumnya, teman-teman. Haram hukumnya, hati-hati, teman-teman, ya. Kita nggak tahu tiba-tiba nyawa kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Ya, kalau memang bisa kita berwasilah dengan orang yang sudah meninggal dunia, kenapa tidak berseru kepada Nabi Muhammad saja? Ya, kenapa tidak mengatakan dalam urusan hutang, hajat aku serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau mengatakan aku serahkan urusan hutangku kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau menyebut para ulama yang lain dari kalangan tabi'in, dari kalangan imam mazhab. Kenapa harus menyandarkan kepada habib-habib mereka? Ini yang aneh bagi kita, teman-teman. Lalu apa yang salah, ya? Yang kurang adalah di setiap majelis ilmu jarang mengajarkan masalah tauhid, teman-teman, ya. Karena berdoa itu ya bagian dari tauhid. Kenapa dikatakan berdoa itu adalah bagian dari tauhid? Karena kita harus meyakini yang berhak atau yang mampu mengabulkan setiap doa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dalam urusan hutang, dalam urusan keinginan apapun, antum menginginkan ya memiliki rumah, ingin punya motor, ingin punya istri baru sekalian, tetap hanya Allah Azza wa Jalla tempat kita meminta. Adapun bertawassul, berwasilah, sudah berapa kali kita jelaskan, teman-teman, di channel ini, yaitu harus dengan orang yang masih hidup, yang masih bisa melakukan sesuatu. Kalau orang meninggal, bagaimana ceritanya, teman-teman? Uang kita yang memandikan, kita yang membersihkan tubuhnya ketika dia meninggal dunia, kita yang menyiraminya dari ujung kepala sampai ujung ke kaki, nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang aneh, ketika sudah dikuburkan, kita datangi berdoa kepadanya dengan alasan tawassul lah segala macam, dengan alasan ini kan wasilah, dia orang yang soleh. Dari mana kamu tahu? Kamu kan hanya menghukumi secara zahir saja. Boleh kita hukumi seorang secara zahir bahwa dia adalah orang soleh karena kita melihat amalannya, ya, kesolehannya, ketawaduannya, keilmuannya, boleh, teman-teman. Tapi menghukumi seorang meskipun terlihat soleh secara zahirnya, lalu kita hukumi sebagai orang yang pasti dijamin masuk surga, ini haram hukumnya, teman-teman. Karena itu merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jalla, mau memberikan surga dan neraka, dan tentunya Allah yang lebih mengetahui, ya, apakah orang tersebut benar-benar soleh, bukan hanya secara zahir, tapi Allah yang mengetahui secara batin pun. Berarti, teman-teman, kalau sampai dari kalangan mereka, oknum-oknum habaib ini menjadikan habib-habib mereka, wali-wali mereka yang sudah meninggal dunia, kemudian mereka mengklaim bisa dijadikan sebagai wasilah, ini artinya mereka memponis habib-habib mereka sudah mendapatkan tempat atau pasti mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau seandainya, teman-teman, habib-habib ini meyakini bahwa habib tersebut yang mereka jadikan wasilah masuk neraka, tentu mereka tidak akan menjadikannya sebagai wasilah. Dan itu artinya, teman-teman, mereka mengklaim bahwa habib-habib mereka yang meninggal dunia itu, atau wali-wali mereka yang meninggal dunia itu, sudah memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak benar, teman-teman, ya. Ini tidak benar sama sekali. Makanya saya katakan, teman-teman, seandainya diperbolehkan kita menyeru orang yang sudah meninggal dunia, ya, kemudian kita menyandarkan hajat kita kepadanya, sekalian saja kepada Rasulullah, sekalian saja kepada nabi-nabi terdahulu, ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kemudian para nabi yang lain, lebih-lebih Nabi Muhammad SAW, ya, nabi terbaik di antara seluruh para nabi. Apakah ada ajaran para ulama salaf seperti itu dari kalangan para sahabat Nabi menyeru
Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ya. Coba bayangkan ya, ketika Rasulullah meninggal dunia, salah satu sahabat yang sangat merasa terpukul teman-teman, yaitu Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya ada di antara kalian yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, maka aku akan penggal leher kalian, ya. Lalu apa kata Abu Bakar teman-teman ya? Ini meredakan dari emosi atau amarah kesedihan dari Umar bin Khattab ketika Abu Bakar berkhutbah teman-teman. Maka Abu Bakar mengatakan, ketahuilah wahai manusia bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia hari ini. Dan siapa saja yang menyembah Allah Azza wa Jalla, ketahuilah Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati. Dialah zat yang maha hidup. Ini jelas teman-teman, khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita tauhid teman-teman, bahwa jangan berharap kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih sudah meninggal dunia. Lah kalau berharap kepada Nabi Muhammad saja kita tidak diperbolehkan teman-teman setelah beliau meninggal dunia, lalu bagaimana dengan orang yang subhanallah, yang tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad ya? Makanya saya katakan teman-teman, kalau diperbolehkan berseru kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka tentu diperbolehkan juga kita berseru menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, tawasul kita. Ternyata tidak diperbolehkan teman-teman. Apalagi para sahabat Nabi, apalagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi sekelas Imam Mazhab, apalagi sekelas Habib-Habib mereka, yang mereka klaim bisa mengabulkan doa mereka, bisa memenuhi hajat mereka, atau bisa membayarkan hutang-hutang mereka. Ya Allah teman-teman, ini berbahaya untuk agama kita teman-teman, dan bahaya ketika kita meninggal dunia membawa keyakinan-keyakinan seperti ini ya. Kalau kita meninggal dunia teman-teman dalam keadaan beramal seperti ini, meyakini hal ini benar, maka kita mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Ingat teman-teman, dan ini sebagai penutup video kita, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Kemudian dalam ayat yang lain teman-teman, ketika kita mencampurkan amalan kita, kemudian ada di situ bumbu-bumbu syiriknya, maka hancur leburlah atau lenyaplah amalan tersebut teman-teman. Sebagaimana doa adalah ibadah, akan tetapi ketika doa itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini hancur teman-teman, lenyap. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam setiap amalannya, maka lenyap seluruh amalannya teman-teman. Dan sabda Rasulullah juga yang kita bacakan di awal, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan membawa kesyirikan, maka di neraka jahanam tempatnya. Dan orang-orang zaman terdahulu teman-teman pernah melakukan hal seperti ini. Mereka mengklaim bahwa patung-patung ini hanyalah wasilah yang kami jadikan untuk mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sama seperti orang-orang di zaman sekarang ini, yang mereka klaim adalah menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan habib-habib mereka, wali-wali mereka, tujuannya katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak benar teman-teman ya, tidak benar sama sekali. Maka dijelaskan oleh para ulama teman-teman, kesyirikan di muka bumi ini yang pertama kali membuatnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka menjadikan orang-orang soleh mereka dari kalangan mereka yang sudah meninggal dunia teman-teman, yang awalnya mereka hanya berziarah kubur ya, hanya berziarah seperti biasa teman-teman, kemudian datang mendoakan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini sudah benar teman-teman, akan tapi mereka terpengaruh oleh bisikan syaitan, bisikan iblis yang mengatakan, dan ini termaktub dalam Al-Quran, apa iya, kata iblis, kamu hanya menziarahinya, mendoakannya, buat dong gambar-gambarnya. Nanti orang-orang tersebut hilang di ingatanmu, maka kamu tidak bisa membayangkan bagaimana wajahnya. Mulailah orang-orang kala itu menggambar ya orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal dunia. Datang lagi gempuran teman-teman dari iblis, dari syaitan yang mengatakan, masa kamu cuma menggambarnya, buat dong patungnya agar lebih mirip lagi dengan sosok aslinya. Kemudian setelah dibuatkan patungnya, muncul lagi bisikan syaitan, bisikan iblis teman-teman, masa kamu hanya menziarahinya, masa kamu hanya menggambarnya, masa kamu cuma buat patungnya, bukankah mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, minta dong doa kepadanya.
Ya, lalu dikatakan teman-teman, mereka menjadikan wasilah orang-orang soleh tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sama saja teman-teman dengan menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai wasilah atau sarana berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini berbahaya dan tidak ada bedanya jadinya teman-teman, seolah kita kembali ke masa jahiliyah teman-teman. Lalu dibungkus dengan inilah ya sebabnya, karena kita cinta kepada orang-orang soleh. Kemudian hajat kita akan mudah dikabulkan. Bahkan bukan hanya hajat di dunia, tapi hajat di akhirat. Ya Allah, ini berbahaya teman-teman. Berhati-hati teman-teman ya. Berhati-hati mengambil rujukan dari sosok seperti ini. Tapi kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang yang berbicara di dalam video tersebut, dan menuntun kita semua teman-teman, seluruh manusia dimanapun mereka berada ya. Wabil khusus kepada si penceramah yang ada di video tersebut. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.